Timnas Malaysia harus sadar diri bahwa kekuatan Indonesia sudah jauh di atas mereka. Masih sok mau saingin Indonesia. Rakyatnya saja ngemis-ngemis minta tiket gratis sampai DPR bilang Malaysia banyak kemiskinan di negaranya. Kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Kau tolong dan kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, maka negara ini sudah tiada barakah lagi. Bahwasanya Indonesia pengen uji nyali ya kan, pengen ngetes nyali daripada tim kebanggaan warga Malaysia, yang mana kita udah tahu lama kali nih Indonesia nggak duel dengan negara Upin Ipin ini ya kan, negara tetangga. Terakhir kali pertemuan Indonesia dengan Malaysia ini berujung tragis ya. Kenapa? Tragis untuk kubu Malaysia, yang mana Harimau Malaya dibantai secara tragis dengan skor telak 4-1 di ajang Piala AFF ya, di tahun berapa itu? 2021 kalau nggak salah, yang masih dipegang sama Sintayong. Padahal saat itu ya timnas Indonesia cuma diisi pemain naturalisasi sekelas Elkan Baggett. Sisanya itu full lokal asli, tapi Indonesia mampu memporak-porandakan tim Harimau Malaya yang dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi. Wow, ini nggak bisa kita bayangkan nih. Kalau memang betul ini terjadi duelnya, udahlah. Kan bayangkan pemain yang diisi kelas cuma Elkan Baggett aja ya, dan terus dipenuhi dengan pemain-pemain lokal. Timnas kita itu bisa ngulung mereka loh, bisa ngebantai mereka. Timnas Malaysia harus sadar diri bahwa kekuatan Indonesia sudah jauh di atas mereka. Masih sok mau saingin Indonesia. Rakyatnya saja ngemis-ngemis minta tiket gratis sampai DPR bilang Malaysia banyak kemiskinan di negaranya. Timnas Malaysia perlu bercermin. Indonesia sudah jauh di depan saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan tim nasional Indonesia telah berkembang pesat, baik dari segi pemain, infrastruktur, maupun dukungan publik. Skuad Garuda sudah diisi oleh pemain-pemain berkualitas, baik lokal maupun naturalisasi, yang tampil di liga top dunia. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih berkutat pada masalah internal yang belum terselesaikan, mulai dari kualitas pemain hingga dukungan finansial dan manajemen tim. Ironisnya, masih ada sebagian pihak di Malaysia yang merasa sejajar atau bahkan bersaing ketat dengan Indonesia. Padahal secara performa dan hasil akhir, perbedaan sudah cukup terlihat. Bahkan dalam urusan dukungan publik, Indonesia mampu menjual tiket stadion dalam hitungan menit. Sementara Malaysia justru menjadi sorotan karena permintaan tiket gratis yang ramai di media sosial, hingga menarik perhatian parlemen. Ini bukan soal merendahkan, tapi saatnya Malaysia melihat kenyataan dan mulai berbenah. Persaingan sehat dimulai dari pengakuan atas kekuatan lawan, bukan dari rasa iri yang dibungkus semangat palsu. Perkembangan pesat timnas Indonesia bukan datang secara instan. Ini adalah hasil dari kerja keras PSSI, pembinaan usia dini, serta keberanian membuka diri terhadap talenta global. Pemain-pemain muda Indonesia kini mulai dilirik klub-klub Eropa, dan pelatih kelas dunia turut membentuk filosofi permainan modern yang kompetitif. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih tertinggal jauh, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental bertanding. Yang paling mencolok bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ketika Indonesia memadati stadion dengan tiket yang terjual habis dalam waktu singkat, sebagian pendukung Malaysia justru mencoreng citra negaranya sendiri dengan aksi merengek tiket gratis, bahkan sampai membuat heboh media sosial dan jadi bahan pembicaraan di parlemen. Ini bukan soal ekonomi semata, tapi soal mentalitas dan etika mendukung. Rasa ingin bersaing dengan Indonesia sah-sah saja. Tapi perlu disadari, rivalitas butuh dua pihak yang setara. Saat ini, yang terjadi lebih mirip antara tim elit dan tim yang masih mencari jati diri. Kalau Malaysia benar ingin kembali ke puncak, mereka harus mulai dari introspeksi, bukan dari komentar kosong atau sindiran tak berdasar. Sepak bola Asia Tenggara butuh kualitas, bukan sensasi. Dan sampai saat ini, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan baru yang pantas diperhitungkan, bukan hanya di ASEAN, tapi juga di level Asia.
Mari kita bicara berdasarkan fakta. Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat FIFA Indonesia terus menanjak, sementara Malaysia tertahan di papan bawah. Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia dan tampil kompetitif. Bahkan menorehkan kemenangan bersejarah melawan tim-tim kuat Asia. Sementara Malaysia masih berjuang bahkan di tingkat kualifikasi. Dari segi pembinaan pemain muda, Indonesia sudah punya elit pro akademi yang berjalan secara sistematis, disertai pengembangan infrastruktur modern seperti TC, training center, dan kolaborasi dengan klub-klub luar negeri. Malaysia, mereka masih berkutat dengan isu kompetisi lokal yang kurang bergairah dan ketergantungan pada beberapa nama lama. Dan kalau bicara soal fanbase, dukungan supporter Indonesia tak tertandingi di Asia Tenggara. Atmosfer GBK saat laga timnas selalu jadi sorotan media internasional. Sementara beberapa insiden di Malaysia, mulai dari stadion sepi hingga permintaan tiket gratis massal, justru mengindikasikan krisis antusiasme publik. Bahkan anggota DPR Indonesia pun menyoroti fenomena ini, menyindir bahwa kemiskinan menjadi salah satu penyebabnya. Ini mungkin terdengar keras, tapi bisa jadi cermin bagi Federasi Sepak Bola Malaysia dan pemerintahnya untuk segera berbenah. Indonesia saat ini tidak sekadar membangun tim nasional, tapi juga sedang membangun kebanggaan bangsa. Rivalitas semu yang dipaksakan oleh sebagian pihak di Malaysia hanya akan terlihat sebagai bentuk kecemburuan, bukan semangat kompetisi. Kenyataannya, Indonesia sudah jadi pusat kekuatan baru di ASEAN. Malaysia, jika ingin disebut rival, harus buktikan kualitas, bukan sekadar opini kosong dan nostalgia masa lalu. Kapsok bersaing tanpa pencapaian nyata hanya membuat Malaysia semakin terlihat tertinggal. Dunia sepak bola bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak bekerja. Indonesia tidak lagi melihat Malaysia sebagai rival utama. Fokus kita kini sudah naik level, menghadapi Jepang, Korea Selatan, bahkan tim-tim Timur Tengah yang dulu terasa mustahil untuk dilawan. Faktanya, saat Indonesia mulai melahirkan bintang muda seperti Marcelino, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner yang bermain di Liga Top Eropa, Malaysia masih mengandalkan pemain lokal yang bahkan kesulitan bersaing di liga domestik. Sementara Indonesia bisa memanggil pelatih kaliber Shin Tae-yong, Malaysia masih berganti-ganti pelatih tanpa arah pembangunan jangka panjang. Kalau dulu Malaysia bisa berdiri sejajar di ASEAN, kini mereka tertinggal jauh. Dan kalau mereka masih sibuk mengejar ego tanpa refleksi, jarak itu akan semakin lebar. Bukan hanya di atas lapangan, tapi juga dalam hal dukungan, mentalitas, dan visi ke depan. Sepak bola modern menuntut perencanaan, kerja keras, dan mental kuat. Indonesia telah memilih jalannya, dan terbukti semakin disegani. Malaysia, waktunya berhenti merasa besar. Sekarang saatnya sadar diri, lalu kerja, bukan sekadar ramai di media sosial dan berharap belas kasihan dalam bentuk tiket gratis. Always do it on my own, so I